Di luar negeri seperti di Amerika ini daun pisang tuh harta karun. Jadi mumpung saya lagi punya daun pisang, saya tuh lagi senang-senangnya bikin segala masakan yang menggunakan daun pisang, bikin kue-kue tradisional, pokoknya segala sesuatu tentang daun pisang itu saya senang. Halo teman-teman, ketemu lagi di dapur. Seperti tadi saya bilang, saya lagi senang-senangnya bikin segala sesuatu masakan maupun kue-kue jajanan tradisional yang menggunakan si daun pisang ini, teman-teman. Karena saya jarang sekali pergi ke toko Asia, jadi ini daun pisang hanya bisa ketemu di toko Asia, teman-teman. Jadi kebetulan kami pergi ke toko Asia, jadi ya saya dapat daun pisang. Singkat cerita, saya sudah mencoba beberapa hal, membuat beberapa hal dengan daun pisang. Nanti saya buat video terpisah ya teman-teman. Jadi saya bikin tape ketan hitam. Kemudian saat ini sekarang itu saya ada saya beli di toko supermarket Meksiko ya, Supermercado. Ini singkong ya, atau kalau di Papua bilang kasbi ya. Nah, di sini tuh kalau beli singkong kayak begini, dia kayak dilapisi wax ya, lilin, supaya ini mungkin bagian dari cara mengawetkan ya, biar tidak segera rusak kayak gitu. Tapi kurang lebih sama ya. Nah, singkong ini saya rencana sebagian saya akan bikin tape singkong, dan sebagiannya juga saya mau coba bikin lemet. Nah, teman-teman, yang menjadi masalahnya sekarang ini adalah, nih saya kasih tahu. Jadi, saya tuh cari-cari kelapa yang sudah diparut ya, shredded coconut yang sudah dibekukan. Tapi saya tidak ketemu. Dan saya menyesal sekarang karena waktu itu saya lihat di toko Asia tempat beli daun pisang. Cuman saya tidak ambil. Nah, sekarang tadi saya nekat nih. Beli kelapa kayak begini. Ini dapat di toko Meksiko ya, supermarketnya Meksiko. Tapi permasalahan saya adalah saya tidak punya parang di dalam rumah ini, teman-teman. Saya punya suami nih, saya tanya dia, Pace, kok punya parang kah? Dia bilang, parang untuk apa? Saya bilang, ini untuk belah ini si kelapa ini. Terus dia bilang, sudah kau lihat saja itu pisau-pisau di dapur itu apa. Ada yang paling besar, siapa tahu bisa kau pakai begitu. Teman-teman, aduh, kitong di Papua itu kalau mau belah ini kan mesti pakai parang. Terus saya sekarang pikir ini, saya mau bikin lemet, jadi saya perlu kelapa segar ya yang diparut, dan saya sudah cita-cita mau bikin parut. Nah, si singkongnya atau kasbi juga nanti saya parut begitu. Jadi, aduh, mana tuh alatnya? Sabar ya teman-teman. Alat parutnya, sabar ya. Saya lagi merunduk mencari-cari. Ini dia teman-teman. Saya udah punya alat parutnya. Cuma ini bagaimana nih? Mungkin ada usulan kah? Karena aduh, ini saya tidak tahu ini bagaimana caranya. Tapi ya itu sudah begitu kejadiannya. Nah, sementara untuk memasak saya mau bikin pepes ikan ya. Ini saya tadi sudah saya kulitin kacang almond karena saya mau taruh di pepes ikan ya. Jadi saya rendam dengan air panas, terus saya kulitin ya.
keluar kulitnya. Apalagi, oh ini keripik pisang ya, keripik pisang, plantain. Plantain chips, plantain strips, enak sekali, dari pisang tanduk ya. Di sini bilangnya plantain. Kalau banana is banana. Kalau plantain itu yang jenis yang pisang yang panjang-panjang, pisang tanduk. Coba lihat apa yang saya temukan tadi di Supermercado. Ini tuh kalau di Indonesia namanya mungkin Marie Regal ya, kue Marie Regal. Kalau di sini namanya Goya. Tapi nama Marie juga ini, Maria Cookies. Tuh, teman-teman. Maria Cookies, dan ini penampilannya persis seperti biskuit Marie Regal ya. Goya, tapi di sini dia mereknya Goya. Tapi ini buatan Spanyol loh. Product of Spain. Itu ada tulisan loh teman-teman. Product of Spain. Jadi maksudnya apa? Saya pikir ini dari Meksiko. Coba kita rasa. Apakah sama dengan biskuit Marie? Mestinya sama ya, karena namanya Marie Regal juga nih, Maria Cookies. Pas lihat ini langsung kebayang Indonesia Raya. Karena ini kan kuenya Indonesia ya. Mirip. Produk yang sama. Tapi ini produk Spain. Spanyol. Tapi memang tidak heran sih kalau produk Spain ada di toko Meksiko, karena kan mereka sama-sama pakai bahasa yang sama. Coba teman-teman lihat, sama nggak? Sama kan? Harusnya sama. Rasanya sama persis. Rasanya sama. Cuma yang ini kayaknya lebih kering. Sama lah. Anyway, itu dia teman-teman. Tolong doakan saya ya, supaya saya bisa memecahkan solusi, memecahkan masalah ini. Ini saya tidak tahu nanti bagaimana caranya. Ini saya memecahkan kelapa, keluarkan dagingnya, dan parut di sini. Saya akan pakai parutan yang halus ini, ya. Nah, saya tidak tahu saya bisa bikin atau tidak. Di dalam rumah ini tuh tidak ada parang, macati itu tidak ada. Yang ada cuma pisau, ada pisau paling besar, nanti saya coba pakai. Saya sudah bilang saya punya suami nih. Saya bilang kita di Papua itu dalam rumah harus ada parang. Saya punya suami bilang, oh kita tidak perlu parang, saya punya 2 pistol. Iya, tapi pistol tidak bisa pakai bikin kelapa ini. Anyway teman-teman, tetap ikutilah. Nanti lihat bagaimana saya berhasil tidak bikin tape singkong ya, tape singkong, dan juga saya ada rencana bikin lemet. Ikuti terus. Oke teman-teman, saya mencoba dengan pisau ini ya, mudah-mudahan bisa. Sekuat tenaga. Oke, bisa jadi. Berhasil. Sudah mulai berasa. Oke. Teman-teman dengar bunyinya toh? Berhasil. Oke. Well,
I guess I can figure it out how to. Aduh, tar ada parang jadi pakai yang ada saja. Ini airnya udah keluar teman-teman. Oke, aduh ini kelapa bagaimana nih? Oke, teman-teman, ini airnya sudah keluar. Berhasil ya teman-teman. Astaga, kelapa muda. Wah, bagaimana ya? Tidak terlalu tebal dagingnya. Ini kelapa dari Meksiko ini. Astaga, kelapa muda dong kalau ini mah. Tapi mudah-mudahan bisa ya untuk lemet. Tidak tahu ini masih dagingnya masih tipis begini. Lebih ke kelapa muda ini teman-teman. Wah, kalau tahu begitu saya ambil lebih, ambil 2 kelapa atau 3. Ini sedikit sekali. Anyway, waduh ini harus dicungkil jadinya. Wow, benar-benar kelapa muda teman-teman. Oke. Saya tidak tahu kalau saya bisa parut ini atau tidak. Apakah di blender aja ya? Karena ini masih kelapa muda ini teman-teman. Nanti saya coba akalin ya. Aduh, enak sekali. Lah ini katanya untuk lemet. Tapi kalau sampai sudah makan begini, gimana jadinya ini? Tidak ada sisa untuk lemet. Selama di sini tidak pernah makan kelapa muda, teman-teman, baru tahu kalau ternyata di toko supermarket Meksiko itu ada kelapa muda. Wah, lemet gagal nih lemet. Astaga, enak sekali ini. Rebus kasbito, baru habis itu makan dengan makan yang kelapa muda. Mama yo, enak saja. Sudah nih lemet batal demi hukum. Tapi lemet tetap harus bikin loh. Teman-teman, ini si kelapa muda tadi ya, saya tetap pakai ya, dan sengaja saya bikin dia bergerindil kasar kayak begini, dan nanti dicampur dengan si singkong kalau sudah diparut. Aduh teman-teman, ternyata perjuangan juga ya kalau mau makan kue lemet itu. Dan saya jadinya lebih menghargai emak-emak, mama-mama yang di dapur, yang selalu berjuang untuk menyiapkan cemilan, kue untuk keluarga ya. Harus dihargai tuh perjuangannya. Nah ini tuh saya sengaja merebusnya tidak sampai, ini bukan merebus, mengukus ya, dikukus. Saya sengaja tidak sampai lembek banget ya teman-teman, karena ini kan mau dibuat tape ya, jadi nanti dia matang juga dengan si proses fermentasinya. Nah, jadi saya cukupkan aja dulu, saya matiin apinya. Oke, kayaknya cukup itu. Nanti kita dinginkan, baru deh kita taruh ragi. Nah, saya lanjut dulu ya untuk memarut ini. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai parut, dan sekarang ini saya campur-campurkan. Ini sebenarnya bukan campuran yang bagaimana ya, ini cuma saya pakai gula Jawa ya, gula merah maksudnya. Terus saya taruh garam sedikit, gula pasir sedikit,
Dan nanti saya pakai daun pandan. Saya campur-campur dulu ya. Oke, ini saya sudah aduk-aduk ya. Jadi sudah tercampur semua kelapa ya. Ini gula, kalau teman-teman lihat masih potongan-potongan seperti begini ya, sengaja karena nggak apa-apa, nanti dia cantik kok dia kalau sudah masak ya, jadi lemet. Oke, sekarang saya mau siapkan daun pisangnya dan mulai membungkus, nanti kita kukus ya. Ini saya udah sementara kukus yang pertama ya. Nah, karena kukusan saya itu pancinya kecil, jadi saya bikin 2 kali lah ya. Yang ini saya kukus 3. Yang pertama ya, 3 itu teman-teman bisa lihat. Dan sudah sementara dikukus. Ini saya daun pisangnya terbatas, jadi ya saya pakai yang ada. Saya lapisin 2. Ini daun pandan. Di campuran ini juga ada daun pandan. Jadi ya caranya ya saya bawa ke sini ya. Dan dibungkus teman-teman. Begitu caranya. Nanti jadinya seperti ini. Yang teman-teman, ini yang pertama saya sudah angkat ya, moment of truth, karena yang kedua sudah masuk ke dalam kukusan, panci kukusan. Nah, ini saya tidak tahu apakah cukup waktunya. Look at that. Tuh teman-teman, bagaimana warnanya, sangat menggoda kan. Nah, ini tuh daun pandan ya. Look at that. Berhasil teman-teman ya. Ini dia. Aduh, lemet. Aku merindukanmu. Tuh, tidak sabar. Sabar ya, ambil garpu dulu. Daku berhasil bikin lemet. Aduh, warnanya juga sesuai. Saya suka tuh yang warnanya kayak gini. Aduh, masih panas-panas ini teman-teman. Yuk, suapan pertama untuk teman-teman semua yang percaya bahwa kalau mau coba pasti jadi.